Pria berusia 28 tahun memiliki masa lalu yang kelam. Bagaimanakah takdir masa lalu Ricky? Wah, Dari orang terdekat. Ayah tiri. Dia sering disiksa sama ayah tirinya. Dan itu membuat dia itu setiap kali ada yang kekerasan, ya. dia kan mengait-ngaitkan dengan itu dan dia rasanya ingin berkelahi gitu. Seperti itu. Sama nih sama ini nih. Kamu kenapa bergetar gini? Gemetaran ya? Oh, apa dia justru trauma malah ngelihat kekerasan? Seperti itu. Oh gitu, kebalikan ya sama yang ini ya? Saya dendam sama ayah tiri saya Oh, oke. karena waktu saya kecil nggak ada yang namanya kasih sayang. Pulang sekolah telat dikit, padahal masih banyak pelajaran. Tiap hari harus on time di rumah. Ya, mau nangis aja nggak apa-apa. Saya pengen ngerasain kayak orang lain bahagia, disayang sama ayah. Oke, terus? Tapi di mata saya itu seorang ayah nggak ada. Yang ada hanya kekerasan. Itu ayah tiri kamu. Iya, tiri saya. Oke. Ibu kamu? Apa yang saya lakukan selalu salah. Ibu kamu? Kalau ibu saya, dia sayang banget sama saya. Dia hanya bisa diam. Kalau kamu dipukulin, ibu kamu ngapain? Dia hanya bisa nangis. Nggak belain kamu? Nggak belain, tapi diancam terus. Oke. Makanya dari itu kalau saya ngeliat kekerasan itu, Kita duduk dulu. Tenang. Kita duduk. Oke. Kalau lihat kekerasan kenapa? Oke, mungkin Arbi bisa biar lebih tenang lagi, lebih rileks. Lakukan sesuatu sama Ricky. Badannya di badan. Oke, namanya siapa? Ricky. Oke, Ricky. Lihat lilin yang tengahnya. Oke. Sekarang kamu fokus ke lilin yang tengah. Oke, bawa diri kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika melihat cahaya lilin tersebut. Bawa kehangatan lilin tersebut masuk ke dalam diri kamu, melewati mata kamu dan biarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu merasakan kehangatan tersebut membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks ketika bercerita pada hitungan ketiga. Biarkan kamu menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih nyaman. Kalau misalnya kamu mengeluarkan emosi apapun, silakan kamu keluarkan. Biarkan diri kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita, ketika mengeluarkan emosi tersebut. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, silakan bercerita lebih tenang, lebih nyaman. Oke. Jadi semuanya itu berawal dari saya nggak nurut. Karena saya nggak ngerasain rasa kasih sayang seorang bapak tiri itu. Saya tulus, dia lebih tulus ke anaknya sendiri. Maka dari itu saya penuh kekerasan hanya karena pulang sekolah telat sedikit. Saya nggak boleh kemana-mana, jadi di rumah saya dikurung, keluar cuma sekolah doang. Maka dari itu kalau saya ngeliat kekerasan, saya pengennya, apalagi kalau ngelihat seorang suami Kasar sama istri. kasar sama istri itu, saya bener-bener pengen hajar tuh orang. Oke. Dan kamu melihat sosok pria yang ada di sebelah kiri kamu tuh kayak ngeliat bapak kamu berarti? Nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Emang siapa nama bapak kamu kalau boleh tahu? Doni, Mas. Doni. Kenapa kamu saat menyebut nama Doni kamu menangis kenapa? Saya trauma. Trauma. Saya- Jadi saat kamu menyebut Doni kamu trauma. Siapa namanya? Doni. Doni siapa? Cuma Doni namanya. Kenapa tutup kuping? Saya nggak mau mengingat masa kecil saya. Saya penuh luka, penuh lebam. Makanya dari itu saya trauma.
Duh. Oke, kenapa kamu gemeteran? Saya trauma, Mas. Saya nggak mau ngerasain yang namanya sakit. Sakit karena kekerasan itu lagi. Saya pengen ngerasain kebahagiaan di tangan seorang ayah. Jadi kamu nggak suka kalau dengar nama Doni? Kalau ada teman kamu yang namanya Doni gimana? Saya nggak mau denger. Pasti punya dong teman yang namanya Doni kan? Ada nggak di sini yang namanya Doni? Doni? Oke. Oke, masih trauma dengar nama Doni? Berisik lah. Di sini cewek-cewek ini ada nggak yang mantan pacarnya namanya Doni? Ada, yang bapaknya namanya Doni ada? Berisik lah semua! Saya pernah dengar Arbi, kalau kita menghilangkan trauma seseorang itu justru kita harus melewati kondisi itu. tersebut, Justru ya. mungkin kayak misalnya dia takut sama ular, kita harus menghadapkan dia di pikiran dia dengan ular itu Iya, benar ya? iya, betul. Sampai akhirnya dia terbiasa dan dia Bosen. ya Pipis. Jadi ada kondisi-kondisi di mana manusia emang nggak bisa kontrol ketika ketemu dengan trauma fobia, badannya tuh nggak bisa kontrol. Entah itu ngeluarin keringat, entah itu teriak, entah itu ketawa. Mungkin. kita bantu dia hilangkan traumanya Arbi. Oke, kita netralisir dulu. Oke, iya. Kamu tenang dulu. Oke, tarik napas lewat hidung. Keluar lewat mulut. Oke, relax. Oke, tarik napas kembali. Lebih tenang, lebih nyaman keluar lewat mulut. Oke, relax. Oke. Sekarang kamu fokus ke lilin yang sebelah kiri. Oke, perhatikan lilin tersebut. Oke. Rasakan bahwa kehangatan tersebut masuk ke dalam tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Oke. Bayangkan kembali, biarkan kondisi tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. 1. Oke. Hilangkan segala sesuatu yang membuat kamu sakit hati. Hilangkan segala sesuatu yang membuat kamu rasa dendam tersebut muncul dalam hati kamu. Dan biarkan, hilangkan kembali rasa jengkel tersebut dalam hati dan pikiran kamu. Menjadi netral kembali, menjadi manusia seutuhnya. Biarkan menjadi netral dan menjadi rileks kembali. 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kondisi tersebut membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan kamu berusaha untuk memaafkan diri kamu seutuhnya, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, dan memaafkan kondisi-kondisi di mana kamu pernah disakiti dan membuat kamu sehingga badan kamu tidak bisa dikontrol dan sehingga kamu mengeluarkan hal yang menurut kamu biasa. Oke, hal tersebut membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu berusaha untuk menetralisir ataupun mendamaikan diri kamu dengan diri kamu sendiri, dengan orang yang pernah menyakiti kamu, dan dengan kondisi apapun yang berada di kondisi masa lalu kamu. Oke, 1, lebih tenang, lebih nyaman. 2, mulai sekarang dan seterusnya kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dan sebagainya. Dan 3, lebih tenang, lebih nyaman lagi, dan biarkan kamu menjadi pribadi yang sangat percaya diri, lebih semangat, dan lebih luar biasa. Oke. Kenapa? Emang hujan? Bocor rasanya bocor. Keluar dulu deh. Oke. Ganti bangku. Ganti Beli bangku. lagi. Oke, ini Dibersihin dulu kayaknya. Boleh dibersihin dulu. dibersihin dulu mungkin. Oke, tadi kamu ngomong-ngomong soal wasiat ya. Katanya kalau istri kamu tidak bisa memberikan keturunan, maka kalian harus berpisah. Ada buktinya nggak suratnya? Oh ada, Mana coba? tentu ada. Tentu ada. Dulu kami pas nikah itu Ya, pada sana mas. Nanti Ada- kameranya nggak lihat muka lu. ada perjanjian surat Ya. wasiat. Ya, coba saya lihat. Nah, dia. Ya. 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 Oke. Ya. Oke, Bu bisa dinaikkan buktinya? Oke. Ini intinya apa nih? Ada bukti yang Iya. Oke, tadi handphonenya mana tadi? Handphonenya, Bro? Oke. Kita lihat tadi. Oke, saya gedein ya.
Namanya ada pengusaha, oke. Terus udah gitu sebagai orang tua di pihak pertama ada persyaratan yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Jika anak saya telah menikah dan memiliki keturunan, saya berhak memberikan harta warisan saya sepenuhnya untuk anak saya. Ini berarti orang tua kamu ya? Iya. Apabila anak saya berhak menceraikan istrinya jika tidak mendapatkan keturunan, anak saya berhak menikah lagi dengan perempuan pilihannya dan istri sebelum mendapatkan hak materi. Itu nggak benar kan? Oke. Harta gitu. Itu bohong kan? Enggak juga mas. Apa? Kalau kita nggak punya keturunan, Ya. saya nggak mau dong kalau nggak punya keturunan Oke. dalam rumah tangga Oke. itu. Oke. Ya. Oke. Mas berdiri di sini ngapain, Mas? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah balik. Ya, bingung dia. Oh, lagi masih pengaruh relaksasi mungkin ya. Oke. 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 Tadi saya sempat lihat tadi di wallpaper kamu ada gambar tangan, cincin, maksudnya apa ya? Ini hasil tunangan saya pak. Coba mana tadi gambarnya? Saya mau nyari yang punya keturunan dong. Nggak mungkin dong saya nikah sama punya anak, ya kan? Kamu jahat banget. Gimana tadi Kamu tuh gambar? masih punya aku. Oke. Jadi ya. Saya mau Oke, nyari punya ini ada keturunan foto dong. ini nih. Itu bohong kan? Oke, ini cincin kamu. Bukan? Bukan mas. Bukan. Ini siapa jadi? Cincin siapa? Pacar saya mas. Hah? Pacar saya. Saya Pacar mau cari kamu? yang punya keturunan dong. Ya kan? Oke. Jadi kamu udah punya pacar? Dan ini alasannya adalah ya, lo di sini nyuruh istri lo cari jodoh biar bisa dan lo bisa sama orang lain. Iya, saya mau nyari punya keturunan dong. Apa? Tentu saja saya mau nyari punya keturunan dong. Gitu. Jadi sekarang intinya gini. Lo punya pacar berarti sekarang. Ya. Terus lo yakin pacar lo nanti bisa ngasih lo keturunan? Ah, semoga aja mas. Hah? Semoga aja. Apa yakin pacar lo lebih cantik daripada istri lo? Enggak ya? Lebih cantik dong, tentunya Hah? dong. Lebih cantik. Ya kan? Oke. Gini, kamu kok diem aja sih sebagai seorang istri ngelihat suaminya mengaku punya pacar, dia udah sama cewek lain, kamu nggak cemburu sama sekali? Aku percaya sama dia mas. Apa? Aku percaya sama dia. Rudi, coba apa yang Rudi lihat dari wanita ini, Rudi? Lo ngapain sih main handphone terus tadi ya? Bunyi terus handphone, mati dulu ringingnya. Gak apa-apa mas. Silent dulu. Gak apa-apa. Coba Rudi silakan bacain istrinya. Boleh tangannya? Kamu ada rasa yang aneh sih. Maksudnya nggak terlalu cemburu atau gimana dengan suami. Karena sebenarnya sebentar, kamu ini pernah jalan dengan seorang laki-laki. Berarti kamu selingkuh ya? Hah? Selama ini selingkuh berarti kamu ya? Oke. Dia selingkuh mas. Oke. Rudi. Kamu melihat dia pernah jalan sama laki-laki? Iya. Benar nggak begitu? Iya. Iya. Ini yang Rudi lihat jalan doang, apa sejauh apa? Dia, saya lihat ke sebuah tempat yang rimbun seperti Rimbun? banyak pepohonan. Iya. Ini kayaknya puncak. Ngapain di puncak? Ngapain di puncak? Puncak, kemudian ke sebuah villa mungkin ya, villa. 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 Ngapain? Villa sempat. Kemudian mereka ada sesuatu yang hubungan. Kamu pernah melakukan hubungan dengan orang lain yang bukan suami kamu?
Iya. Iya. Tapi karena dia juga. Hah? Maksudnya? Semuanya karena dia. Kok karena dia? Kenapa kamu jadi nyalain suami kamu? Apa yang Rudy lihat? Sorry, ini dia ke suaminya sepertinya tentang suaminya ya. Sebentar, saya... Ya, tadi bilang karena suaminya. Kenapa? Ada hubungan apa dengan suaminya? Sebenarnya dia itu kayak seperti mencoba untuk hamil dengan laki-laki lain. Bisa dibahas, Mas. Apa? Bisa dibahas aja. Loh, istri kamu mau bahas kok. Ya udah ketahuan selingkuh gitu. Ya kan? Ini kan karena kamu. Kamu yang minta aku kayak gitu. Hah? Maksudnya? Kamu yang minta, dia minta kamu sama laki-laki lain? Karena Iya. kamu gak punya keturunan. Dia bilang karena keturunan. Terus sama temannya dia. Yang nyuruh dia? Yang nyuruh dia. Pertanyaannya, benar nggak kamu yang nyuruh istri kamu untuk berhubungan dengan laki-laki lain? Saya menyuruh dia untuk mencari jodoh. Kan di sini banyak cowok-cowok. Bukan yang waktu itu, berhubungan yang lain, bukan nyari jodoh. Iya apa enggak? Ya. Iya. Maksudnya apa? Ya biar dia bisa mencari yang lain. Ya kan? Kan saya bilang, saya udah gak mau lagi sama dia. Ada nggak cowok-cowok di sini yang rela kalau pasangannya itu disentuh sama orang lain? Dan kamu sudah melakukan ini sudah berapa kali? Sekali. Sekali. Dan kamu mau juga? Karena dipaksa dia, Mas. Dipaksa dia? Dan dia juga ada di sana. Rudy, coba. Ada apa lagi, Rudy? Sebentar, saya sepertinya ingin mengecek yang satu ini deh. Saya curiga dengan dia. Boleh tangan kamu? Pak, kamu punya pacar. Kamu sebenarnya juga berhubungan dengan dia itu tidak dengan hati sebenarnya kan? Jadi ini dia seperti dia ini sebenarnya lebih mencintai pacarnya daripada istrinya. Dan dia tidak mau sampai istrinya hamil karena dia ada sesuatu. Dia ingin menjalin lebih serius dengan pacarnya. Jadi supaya jangan sampai hamil. Kalau nanti hamil susah cerai kan? Itu maksud kamu kan? Jadi dia nggak pernah berhubungan sama istrinya? Berhubungan tapi nggak dengan hati gitu loh. Maksudnya ya begitu-gitu aja gitu. Memang dia ini tidak ingin istrinya hamil seperti itu. Jadi tidak istrinya kan atau gimana? Ya hanya belai-belai gitu saja. Belai-belai. Artinya alasan kamu aja, emang kamu gak cinta sama istri kamu, gak pengen punya anak dari istri kamu. Bukan kamu belum dikasih keturunan. Halo? Iya deh. Ntar aku ke situ ya, tunggu aja di situ. Ya. Saya tadi tunggu sama pacar saya. Kamu mau kemana? Yuk, tunggu aku di situ ya. Mas, Saya- kemana mas? Mas, mau mana mas? Hei. Dari tadi nunggu. Kamu dasar pelakor. Mbak, jangan salah sebut ya. Pelakor, lu tuh yang pelakor. Lu yang rebut dia dari gue. Saya masih istrisanya dia. Ini siapa ini? Sial dah lu. Ini Ini Kita siapa? juga tahu. pacar saya, Mas. Pacar kamu? Iya.